Ya, karena kita udah tahu resikonya kan, namanya juga udah sumbu pendek. Betul. Antara kita yang marah akan hal sesuatu terus kita komentarin, atau orang yang marah karena dengerin podcast kita gitu. Iya, antara dua itu. Kalau dari Total di noise 64. sama yang Spotify 80 di Spotify, 90. itu semua isinya marah-marah. marah-marah. Pernah bikin nggak nanti habis bahan yang buat dimarah-marahin? Nah ini kira-kira Kang Soleh ada tema nggak? Tapi kan banyak orang sok-sok mental health gitu. Sekarang Kang ya kan, belaga-belaga kayak, wah gue bipolar nih gitu. Pernah ke dokter? Enggak, tapi kata temen gue bipolar gue kayaknya gitu kan. Bukan bipolar namanya. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Selamat datang di podcast Naik Kelas. Podcastnya mereka yang terus berkarya namun tetap otentik. Masih banyak bintang tamu yang kerennya maksimal dan obrolan manis yang menarik yang bakal hadir di podcast Naik Kelas. Nah, termasuk yang satu ini. Kali ini saya kedatangan 3 orang podcaster. Mereka terkenal karena sering marah-marah di podcastnya tentang isu-isu yang lagi populer, dan sekarang kita undang, semoga nggak marah-marah di sini ya. Saudara-saudara, beri sambutan yang meriah buat podcast Sumbu Pendek. Thank you. Waalaikumsalam. Ada Marsud, ada Dito, dan ada Oza. Kalian sering marah-marah, terus yang pengen gua tahu seberapa marah orang sama isi podcast kalian biasanya. Itu dia. Banyak di kolom komentar ya kadang-kadang. Banyak. Yang paling parah apa yang orang marah sama kalian? Paling waktu awal-awal kita masuk noise ya. Maksudnya. Karena kan dulu kan kita percuma di noise tuh bikin konsep kayak apa, yang komen cuman mana musuh masyarakat gitu doang kan. Jadi, capek juga kan ngeliat gift coki begini mulu awal-awal tuh ya kan. Gitu. Sama waktu itu kita pernah kritik ini Kang, awal-awal orang pandemi pada main saham. Kita bikin di TikTok gitu. Anak-anak yang so main saham gitu, tiba-tiba kaget main saham. Itu orang-orang pada komen gitu, nge-hate gitu. Gimana? Ya lu maju lah Bang, masa lu gitu-gitu aja gitu kerjanya sekarang. Biarkan uang yang berputar buat lu, katanya gitu. Ya lu sotoy Bang. Emang suka gitu kan. Itu dia. Tapi emang kalian ngerti saham? Sebenarnya sih enggak ya, gue sih enggak. Lu kan kripto. Gue enggak juga kan. Enggak juga. Maksudnya nabungnya masih bawa bantal Kang. Iya. Kayak orang dulu ya. Pila wallet. Begitu. Ada yang sampai bikin sakit hati nggak? Enggak sih. So far sih masih aman ya. Masih aman Karena kita sih. udah tahu resikonya kan, namanya juga udah sumbu pendek. Antara kita yang marah akan hal sesuatu terus kita komentarin, atau orang yang marah karena dengerin podcast kita gitu. Iya, antara dua itu. Antara dua itu. Jadi kita udah siap lah, kita udah konsekuensinya namanya sumbu pendek, masa cemen gitu kan ibaratnya. Iya. Gitu kan. Yang punya ide dengan nama Sumbu Pendek siapa awalnya? Awalnya gue Bang. Kenapa pakai nama itu? Ya karena sebenarnya kan awalnya itu kebentuk kita di 2018. Awalnya tuh gue sama Marsud sebelum belum ada Oza dulunya. Terus gue lagi nongkrong, terus dia bilang kita buat apa ya habis pulang kerja, terus kayak nggak ada wadah, gue pengen ngomel-ngomel segala macem. Kenapa kita nggak buat podcast aja? Dulu podcast tuh kayak masih jarang kan. Masih jarang gitu. Kita masih 2018. Coba-nyoba lah ya, akhirnya kita buat. Terus awalnya tuh kita episode pertama kita nih Kang ya, kita marah-marahin tentang ini Hypebeast. Kita namanya apa dulu ya? Generasi Masako. Generasi Masako kita kasih dulu ya. Karena menurut kita itu kayak nggak penting gitu, sesuatu hal yang bukannya harus diikutin terus tren-tren itu. Karena kan banyak yang sebenarnya kan barangnya mahal-mahal kan ya. Di samping kita juga nggak mampu beli ya. Tapi emang banyak orang yang ngikutin dengan maksain untuk membeli fashion itu kan gitu. Akhirnya kita marah-marah itu kenapa namanya nggak Sumbu Pendek aja gitu. Kenapa generasi masa kok tadi? Karena latahan gitu kan, kayak micin kan, enak kan gitu. Jadi ada barangnya bagus dikit tuh, gue ikut gitu. Berarti waktu kalian lihat Kahitna pakai Hypebeast, apa perasaannya? Kalau nggak salah dia kesel banget tuh itu. Gak ada. Aduhnya kayak Hedi Yunus Kang, biarin Kang lu. Lu gila lu. Itu legend bro. Ayo. Kan ada kan, pasti pernah lihat dong foto Kahitna pakai Hypebeast dong. Pernah. Apa? Bikin kalian emosi nggak? Enggak sih, kalau itu maksudnya kalau kita beli pakai duit sendiri gitu. Kita nggak masalah kan. Maksudnya banyak waktu itu generasi
ABG yang masih belum berpenghasilan gitu, itu kan ngerepotin orang tuanya ya kan Kang. Oh, jadi concern kalian lebih ke uang ya, bukan karena nggak enak dilihat. Iya, lebih enggak, gitu. enggak. Konsep maksainnya. Karena dia Maksain. sebenarnya kan banyak yang minta ke orang tuanya, segala macam. Akhirnya dia paksain buat beli itu. Di antara kalian yang paling sumbu pendek siapa? Kayak sih Marsud sih kalau menurut gue. Gue udah ngeliatin dulu padahal. Ini mereka berdua liatin dulu. Karena Marsud sering banyak cerita-cerita dia main bola terus ribut suka gitu-gitu kan. Iya. Main futsal terus berantem. Sering berantem Sud? Enggak, sering nyari masalah aja Kang. Kayak Maksudnya, gimana? Kadang-kadang tuh ya itu main bola, maksudnya kan main bola wajar ya Kang, kontak fisik gitu. Nah kalau lawannya marah malah gue seneng, gue tanggepin terus gitu. Jadi gue sering cerita kesel-kesel main bola ditangkap marah, gue sering cerita ke Oza gitu. Dipepet orang sama Pepet mobil? orang, Enggak dipepet iya. mobil di jalan? Pernah Kang, dulu waktu gue SMP bahkan, bokap gue aja udah gak berani, udah diem dia. Kayak udahlah gak usah. Kan dia tuh takut kayak ada anak muda dipepet mobil gue, bokap gue gak turun, gue yang turun, gue masih SMP. Terus lu ngapain? Ya udah kayak ngomong-ngomong kasar aja, kayak sini gue gak takut gitu. Kata bokap, udah masuk aja gitu. Karena gue masih SMP waktu itu. Mepetin anak TK juga soalnya. Itu enggak Dia berani itu. Pantas gak takut lu. Waktu itu main bom bongkar. Ya memang harus dipepet dong kalau itu. Kenapa marah dipepet? Emang tujuannya mepet-pepetan. Pernah berantem tapi? Iya. Pernah dulu SMA mah, wajar Kang. Bak big book? Iya. Gara-gara sumbu pendek? Klasik kayaknya SMA sama cewek kayaknya Kang ya. Nah, Enggak masih apa goblok kan, aja gitu. Enggak, kan pasti itu gara-gara lu apa? Kenapa berantemnya? Gara-gara apa? Gara-gara cewek gue digodain gitu aja sih. Terus? Ya udah gue nggak suka. Terus lu menang apa kalah? Kebetulan menang Kang. menang. Kebetulan menang waktu itu. Yang godain cewek juga soalnya. Gak gitu toh. Emang beraninya kalau gak adil doang maksud berarti lu. Ternyata yang godain cewek, mau kok sama cowok gitu. Gitu. Enggak, Iya. tapi apa yang bikin lu menahan emosi kalau sekarang? Nah untungnya sekarang ada podcast ini Kang. Jadi kesini semua gitu sambat-sambatannya. Iya. Kesel-keselnya gitu. Jadi malah media rilis stres kita masing-masing gitu. Sama kesibukan kita sehari-hari. Lu berdua kerjanya apa sih? Gue kerja kantoran biasa Kang. Sama. Di bidang apa? Di bidang apa? Kalau gue konstruksi. Enggak, lu bagian apa? Gue bagian legalnya. Bagian legal. Lu juga Gue juga legal. legal juga? Iya. Stres berarti ya? Iya. Bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang. Pelampiasan Kang sebenarnya ini Kang. Iya. Lu ngantor nggak aja? Gua udah enggak dulu sih ngantor. Waktu dulu. zaman ada sumbu pendek lu masih ngantor? Itu enggak sih, tapi dagang lah Kang. Oh, dagang. Dagang makanan gitu. Yang mungkin gak se-stres legal di konstruksi ya. Stresnya ada tapi gue juga sadar lah gitu. Di antara bertiga lu yang paling gak stres sebetulnya? Gua mungkin, tapi ya mungkin seimbang lah Kang ya. Kayak adil-adil aja lah gitu. Kayak mereka udah nikah, gue belum gitu kan. Itu kan stresnya berbeda juga gitu. Ya Di kan? rumah bahagia? Alhamdulillah. Gue sih aman sih kalau sejauh ini Kang. Alhamdulillah. belum ngobrol sama satpam malam-malam belum. Masih langsung pulang gitu. Pernikahan masih aman kan? Masih. Baru seminggu kan. Oh, baru seminggu. Baru Siapa seminggu. Marsud? Masih ada tato angsanya. Lu udah berapa lama Tok? Gue dari September bulan lalu, tahun lalu. Oh pada baru. Istri tahu kalian sumbu pendek? Tahu. Tahu. Suka dimarahin gak sama istri? Masalahnya mereka lebih sumbu pendek Kang. Iya. Dari situ lu dapat Tidak solusi ya. Makanya kadang-kadang di podcast juga gitu suka ngomongin cewek gua gitu kan. Kalau gua kesel kan Iya, gua udah marah iya. dia langsung mana berani ya kan. Mertua lo aja diomongin. Iya. Terus kalau apa bini lu diomongin tahu? Tahu akhirnya Di rumah dimarahin gak? dia kalau mau marahin mesti dengerin podcast dulu. Iya agak lama sih. Agak lama jadi kayak keluar episodenya terus dia dengerin dulu baru ngomel abis itu. Ngapain sih ngomongin aku kayak gitu. Malah sih enggak Kang, cuman gak ada sarapan aja. Berarti belum pernah dapat masalah gara-gara maksudnya masalah-masalah yang real selain komentar gara-gara podcast sumbu pendek. Belum ada Belum sih. sih jangan sampai sih ya. Cukup komentar aja sih. Cukup komentar, head comment. Dulu kan di Spotify, terus sekarang ke Noise. Lebih baik atau enggak? Oh jauh dong. Noise mah gimana ya platform terbaik di dunia sih kan menurut kita ya. Menurut kita gitu. Dari kayak- sisi apa selain karena dibayar ya kalian? Spotify belum nggak dibayar kan? Nggak eksklusif kan? Iya, belum. Waktu itu enggak sih. Tapi ya itu Kang jadi ketemu
orang-orang yang selama ini kayak gue ketemu lu sekarang gitu. Ini kan gara-gara si podcast ini. berkat noise ya. Noise gitu. Jadi orang banyak yang notice gue ketemu Coki, gue ketemu siapa. Jadi makin luas aja pandangan gue gitu Kang. Kalau lu tuh Sama gue juga mana gitu. Kayak dulu gue mana nyangka bisa ngobrol sama Kang Soleh kan. Bisa melihat di TV, di YouTube atau enggak di itu buku menunya apa Bami Sejuk. Jual di situ doang gue kira kan. Ada di sini. Beneran ya. kalau orang kantor di kantor kalian gimana setelah tahu wah ini kalian podcaster? Nah itu iya. Lu kan Lu banyak gimana? follow tuh. Apa? Lu kan banyak follow. Enggak, iya itu Kang sekarang jadi kayak apa namanya? Sekarang apalagi pas Oza makin naik lagi Kang. Dulu Iya. mah waktu Oza belum ini kan belum banyak yang tahu gitu. Sekarang gara-gara jakselnya Oza juga jadi pada banyak yang nanyain kayak, lu temennya Oza ya gitu. Lu satu podcast sama Oza ya gitu. Tapi tetap yang disebut Oza. Iya. Oza nya katanya. Gitu di komen juga banyak yang gitu. Oza and Team atau Oza and Friend. Oza and Friend katanya. Oza and the Backbone gak apa-apa kan? Iya. Jangan Oza and Bener. Padahal Oza itu gabung Sumbu Pendek episode berapa? dari awal. Oh dari apa? Dari Pas awal kita Noise. hijrah ke Noise. Oh pas, Noise. pas di Spotify belum? Belum. Tapi sekarang malah Oza and Friend. Oza and Friend. Gitu. Gimana? Lu cemburu gak? Enggak sih, enggak apa-apa. Gue sih makin seneng karena dulu kan agak sekarang mending kan kayak lu sekarang temennya Oza ya gitu. Dulu kan lu temennya adiknya mantannya Anya Geraldine. Itu Panjang. panjang dulu gue masih di bawah bayang-bayang itu Kang. Iya dulu gue masih. Yang bahkan lu sama Anya pun gak kenal. Jauh banget. Sekarang udah enak ya. Temennya Oza ya. Iya gitu. Kalau lu tau gimana? Bener. Sama sih. Sama. Lu sama mulu deh. Sama. Ini kan durasinya sih Bang. Iya lu kayak bedain lah kayak. Kalau gue masalah Kang, kalau buat gue masalah gitu. Enggak, tapi sejujurnya Bang kayak menurut gue pas Oza masuk juga kita jadi Oza kan juga sebenarnya punya podcast juga kan sendiri kan. Ya yang kesel aja. Kesel itu. aja kita kan. Kita semua pendek. Jadi kayak setelah Oza masuk juga sama-sama maju bareng gitu loh kan. Terlepas dari TikTok dia udah mulai jaksel-jaksel kan malah makin meroket tuh kan. Ya alhamdulillah juga ketarik juga jadinya. Yang ngajak lu ke Sumbu Pendek siapa aja? Jadi dulu emang kita sering DM-an Kang, akun Kesel aja sama akun Sumbu Pendek. Nah dulu tuh gue kayak ngelamar Noise gak dapet gue dulu kayak berapa kali gitu. Nah tiba-tiba ada lomba, juara satunya mereka berdua ini. Yang lomba Noise mencari podcaster. Itu. Nah terus waktu itu ya udah DM-an kayak bro mau ikut gabung gak gitu. Diajak ketemuan pertama. Udah langsung gue temuin juga malam itu karena wah ini mungkin gue bisa masuk Noise nih gue pikir gitu. Yang ngajakin siapa? Kita berdua bareng. Lu kenapa ngajakin Oza? Waktu itu awalnya tuh kita bertiga Kang. Sumbu ini di Spotify bertiga. Terus ada satu orang yang ngundurin diri karena satu dan lain hal nggak bisa lanjut lagi di Apa tuh Noise. satu dan lain halnya tuh? Dia ada pekerjaannya yang menghalangi kalau kita masih ngomong-ngomong kayak gini. Nyalek. Serius? Baik. Dia hijrah tapi bukan agama, politik kan Hijrah politik. Hijrah tapi politik gitu kan. Terus agak udah diterima gak nih? Nggak keterima. Proses. Support. Belum ya? proses. Oh udah masih dalam rangka 2024. Iya kayaknya. Tapi lama juga ya. Lumayan. Emang kalian yakin teman kalian bisa? Sebenarnya enggak. Oh dia keluar. Terus tinggal berdua. Tinggal berdua. Tapi pas kita ke Noise tuh kita kirim sampelnya yang masih bertiga Kang. Pas akhirnya kan kita dikasih probation dulu tuh berapa? 4 episode. 4 episode. Bertiga. Atas nama Sumbu Pendeknya. Iya, Si Noise-nya nggak peduli mau berapa orang yang penting Sumbu Pendeknya. Akhirnya kita coba berdua jalan rekaman terus setelah rekaman kita merenung kayaknya nih episode kayaknya nggak layak tayang nih. Pilot projectnya kurang, menurut gue sih kurang nendang. Oh ini yang empat buat Noise itu. Iya, yang paling pertamanya. Episode Kita, satunya. habis kelar taping di Noise, kita langsung muhasabah dulu kan berdua. Muhasabah. Iya kan, kayaknya ada yang kurang nih gitu kan. Habis itu pas lagi makan dia ternyata lagi DM-an tuh, ya kan. Ngomongin apa? Boba ya ngomongin. Enggak, belum ada itu. Pantes banget. Belum ada. Romantis banget dua cowok ngomongin boba. Kamu suka boba di mana? Apa yang mau diomongin juga dari boba. Iya gitu. Akhirnya dia bilang kenapa nggak ngajak si podcast Kesel aja kata dia gitu kan si Marsud gitu kan. Terus gue bilang emang dia anak mana? Kebetulan gue berdua tuh Jakarta Timur. Kalau dia kan ya semua orang juga tahu kan dari mana. Akhirnya
ya udah kita ketemuan deh, mau nggak kita buat project bareng gitu. Pertama-tama mungkin kiranya Oza tuh kita collabs doang gitu loh. Iya. Oh, sumbu pendek dan kesel aja gitu. Iya, aku untuk pikir buat satu gitu. episode baru sendiri gitu. Entah di podcastnya kita atau di podcastnya dia. Nanti pas kita udah nyampe di tempat, kita propose nih, kita mau buat podcast baru di Noise. Lu mau nggak? Nah kebetulan langsung dia langsung mau. Iya. Gitu. Lu belum pernah ketemu sebelumnya? Belum. Tapi lu suka dengerin podcastnya dia? Gue sempet tahu gara-gara yang waktu itu dia viral yang Sarina kan. Iya. Iya. Gitu. Terus gue ngeliat profilnya kayaknya nyambung aja sih kalau kita ngobrol bertiga gitu. Iya. Terus pertemuan kedua tuh kita udah langsung rekaman pilot kan. Udah aku kamuan langsung. Oh. Kayak gitu. Gitu. Jadi langsung nyambung gitu. Langsung nyambung. Karena mungkin sama-sama podcast yang keresahan. dulu Konsepnya kan. mirip lah. Dulu soalnya selagi masih keresahan terus kan. Masih. Dan mungkin ini juga karena 4 episode itu kan udah di pinggir jurang kan setiap tapping kan udah kayak ini lolos kan nih. Iya. Mau nggak mau nyambung gitu. Karena mempertaruhkan masa depan. Iya, benar. Itu dia. Waktu kata Noise lolos, apa yang terlintas di benak kalian? Gue sih langsung sholat sih. Iya. Wah, Pasti rasanya kayak. Jadi lu sholat kalau keterima noise Nah, mas gue kebetulan diumuminnya pas abis azan. Oh Iya, benar. Ya jadi pas kita udah yang kan 4 episode dulu terus yang kita mikir gimana caranya 4 episode ini nendang banget nih di pendengar noise gitu dan kita lihat kan beberapa emang sumbu pendek kan marah-marah dan segala macem itu banyak juga tuh deadwoodnya musuh masyarakat gitu kan. Iya. Ya udah gimana caranya terus gue mikir kayaknya ada satu episode yang harus bener-bener Beririsan. Deadwood friendly. Gitu. Emang kita mau nggak mau harus mikirin Deadwood juga kan kalau di noise Kang. Itu masuk kayak ke gimana sih? kandang mereka. Deadwood tuh kayak gimana sih? Dia opening maksud waktu itu langsung wiu gitu kan. Gak ada. Gue bilang gak usah gitu-gitu banget Sud. Gue bilang gitu. Cukup temanya aja gitu. Gak ada gitu kan. Aja. Intinya sih kita di setiap episode tuh harus ada satu objek yang atau subjek yang kita pukulin gitu loh. Jadi common enemy lah. Iya. Nah, untuk riding the wave-nya kita tuh cari enemy para Deadwood itu gitu. Akhirnya ternyata siapa waktu itu? Udah bubar sih. Ya, nggak sebenarnya cuma satu doang sih. Ya maksudnya episode yang kita bikin buat Deadwood friendly sebenarnya cuma satu aja kan siapa? gitu. Tentang apa Zak? Pokoknya hal-hal yang Deadwood benci lah waktu itu kan. Nah, Kita gak bisa ngomongin di sini kan. setelah kita bahas itu Kenapa ya nggak udah, bisa bias diomongin? gitu. Nanti gak lanjut lagi sumbu pendek gitu. Tapi kan udah keluar. Udah keluar. Udah Iya, keluar. kenapa takut? Waktu itu kita ngomongin ini deh. Kita kasih umpama Gareth Bale Real Madrid pulang kampung ke bandara rame gitu kan. Nah, barulah Kita kita kan seragamnya warna putih kan. Nah gitu-gitu kan deh. Nah, kita kayak gitu. Akhirnya setelah itu Deadwood dateng semuanya. Deadwood datang semuanya. Karena merasa kita sama selera. Iya. Terus gitu. kalian sekarang dibenci atau tidak sama pecinta podcast musuh masyarakat? Sekarang kayaknya sih udah mulai ya yang demen udah masuk, yang nggak demen udah cabut iya, udah gitu. kayak gitu sih, Kang. Sebenarnya susah kalau di noise itu pas baru doang kan, karena kan Deadwood bakal nyobain tuh. benar. Nah, kalau Deadwood nggak suka kan akan dimaki-maki langsung gitu di situ kan. Tapi Kayak gitu. kepergian Coki menguntungkan kalian nggak? Gak. Kan jadi kan secara rating di noise musuh masyarakat selalu nomor 1. Selalu. Tidak ada Coki kan turun mereka Iya, ratingnya. iya, benar, Pengaruhnya benar. Gimana buat podcast sumbu pendek? Secara hikmah sih sebenarnya ada ya. Iya, Secara iya, datanya. benar. Karena banyak kolom komentar di itu juga ini kayak musuh masyarakat junior gitu loh. Banyak yang ngasih klaim gitu. Kayak agak dibanding-bandingin sebenarnya kan kadang-kadang gitu. Aneh jadinya saya. Iya, benar. Kayak afiliasi gitu kita. Gitu. Begitulah. Lu merasa jadi artis nggak setelah disangkut pautkan dengan Oza and Friends? Oh gue selalu minder malah kan kalau kayak gini. Kenapa aja bener ya? Kenapa? Gak tahu. Gue tuh masih. Karena biasa audio Kang, jadi ketemu kamera, ketemu lighting. Enggak sih bukan ketemu orang-orangnya gitu loh. Bukan orang-orang ya. Kayak gue masih merasa gue bukan siapa-siapa gitu. Masih Emang. Ya, iya. Emang. Iya maksudnya gitu. Maksudnya kalau lagi kayak tapping bareng Coki, bareng Awe gitu-gitu, maksud suka kayak Bahkan waktu itu Coki ngajakin tapping bareng gitu. Terus? Ya gue masih kayak gak percaya. Coki ngajakin bukan gue yang minta loh gitu. Sampai Sariawan dia berapa? kayak nggak ada hubungannya kalau itu. Gitu. Tapi pernah sendiri nggak diundang collab sama siapa? Maksudnya di antara kalian sendiri-sendiri? Setelah di Noise belum pernah sih. Belum pernah. Belum pernah.
Ya gue pengen tahu apakah lu grogi atau enggak kalau sendiri gitu. Oh, tapi kayaknya udah kelatih sih Kang, udah mulai kelatih gitu. Udah mulai kelatih itu. Oza juga selalu ngajarin dia. Pokoknya bro kalau diundang-undang bro. Gak ada kayak gitu aja. So keren banget. Soalnya kalau Abah Pican kan grogi kalau ada kamera dia sampai keringetan. Iya benar. Ya mirip-mirip gitu lah. Mirip-mirip. Tapi ada berencana ini nggak setelah podcast naik? Apakah kalian berencana ingin meninggalkan kantoran? Nah, Sempet terbesit dulu banget tapi sekarang? sekarang kayaknya masih tetap harus kantor. Iya. Betul. Apa waktu itu terbersihnya gara-gara apa? Ya kayak karena kan kalau kantoran kan biasanya kan kita terbatasnya sama waktu kan. Kayaknya kalau ngelihat teman-teman konten creator tuh ya pindah-pindah lokasi untuk bikin konten tapi nggak ada limitasi waktu gitu loh. Jadi beda sama kita yang misalkan jam 9 harus sampai di kantor, jam 5 harus baru jam 5 juga nggak pernah balik sebenarnya, kita selalu lembur kan. Akhirnya kayaknya enak tuh sampai kita ngobrol sama si Afif Safi kan. Kita ngobrol-ngobrol, dia malah mau ke kantoran waktu itu ceritanya. Afif. Kita kayak mau tukar nasib gitu. Tapi malah pengen kantor ya. Iya, Afif Safi. Gue bilang kayak nggak usah deh, enakan dulu gitu. Gitu sih. Tapi kan orang legal tuh biasanya kaku-kaku ya. Iya. Kok kalian tidak sekaku itu? Ini Apa? susah Kang. Itu salah tidur kayaknya. Jadi di kantor kaku mungkin ya, lu di kantor kaku. Lumayan, malah kita ada budaya mohon izin segala macam. Iya, terus gimana? Kalian setelah begini ada pengaruhnya nggak dengan suasana kantor? Kalau gue justru kebalik kan. Kalau gue berpengaruhnya pas gue habis pulang kantor dan harus taping gitu. Jadi kayak dari otak serius terus tiba-tiba dalam waktu beberapa jam lu harus ngebanyol gitu. Jadi kayak masih agak malah kayak susah gitu ya. Kalau urusan kontrak berarti udah nggak perlu minta tolong orang legal ya, karena kalian orang legalnya. Mas Ninos kita suruh buat sendiri sebenarnya. Iya, bolos sih. Malah kita yang buat ini yang benar gitu. Tambahin 0-1. Kalau lu berdua teman dari kapan? Tadi baru ketemu di bawah kan? Iya. Dari kuliah kan? Dari kuliah. Oh, dari kuliah. Dari kuliah. Dari tahun berapa tuh? 2013. Karena apa akrab? Sebenarnya nggak akrab sih. Sahabat aja. Sahabat tapi nggak akrab. Karena waktu itu pas mau bikin, ya kita berorganisasi bareng di kantin, nongkrong bareng gitu. Terus gue tahu kayak pas kita mau bikin podcast, dia nyari orang yang mau buat podcast, gue nyari orang yang mau buat podcast. Jadi Bareng. waktu itu, oh ya udah buat aja gitu. Gitu. Kesan lu waktu pertama kenal mereka berdua gimana sih? Gua kayak sih lumayan ngerasain kayak mirip-mirip kayak gue nih, banyak sebel sama ini itu gitu kan. Dari kita ngobrol-ngobrol pas pertama tuh kayak ngobrol 2 jam gitu, kayak gue udah mulai bisa ngerasa lah nih kayak orang banyak sebelnya gitu. Sama ini itu kan. Karena kan waktu itu kan waktu di kafe gitu lu juga udah itu banting-banting botol kalau nggak salah. Ini banyak banget sebel nih. Enggak, Ada botol kecap doang. dan ngikutin maksudnya isu-isu current news tuh kita sama-sama ngikutin lu gitu-gitu Kang. Kalau sama hal-hal yang ringan-ringan kayak misalnya pesan makanan di restoran belum datang-datang udah sejam, kalian termasuk yang sabar apa yang sumbu pendek? Kayaknya sih kita bukan, maksudnya sumbu pendeknya kadang bukan yang kita terapin kita lagi di restoran kayak, woi marah, bukan gitu. Tapi ya itu tadi kita ingat, kita bahas di podcast gitu. Sehari-harinya mah kalem. Sehari-hari mah kita nggak pemarah ya. Kalau saya pribadi juga nggak pernah marah-marah, justru kalau ada makanan datang 2 jam gitu kan biasa aja. Kalau 3 jam baru. Nah, 3 jam. Batasnya 2,5 jam deh. Nah, itu juga tetap lama sih. Tetap lama. Tapi sekarang udah berapa puluh episode berarti kalau dari Total di Noise 64. sama yang Spotify? 80 di Spotify, 90. Itu semua isinya marah-marah. Marah-marah. Pernah bikin nggak nanti habis bahan yang buat dimarah-marahin? Nah ini kira-kira Kang Soleh ada tema nggak? Kenapa kombut di sini? Anjir lagi ada kamera segala macem. Belum. Gua aja podcast nggak berkembang. Lu nanya sama gua. Dulu kan sempet di Noise juga ya nggak salah. Iya, gua aja nggak berkembang sebagai podcaster, lu nanya sama gua. Salah dong. Tapi ya gitu ada aja sih Kang, makanya kita tuh termasuk podcaster yang paling sering nongkrong di kantor Noise. Karena kita taping tuh benar-benar seminggu sekali gitu. Karena orang yang biasanya nabung kan. Kita nggak bisa nabung. Nah kita tuh enggak, karena kita pengen
keselnya natural gitu. Marahnya natural yang kita lagi rasain minggu itu. Gitu Kang, biasanya gitu makanya. Jadi lebih enteng nggak masalah lo kalau udah dikeluarkan unek-uneknya? Lebih enteng ya? Kalau gue sih iya sih. Lumayan sih, pasti mungkin kalau nggak ada podcast ini mungkin kita udah stres semua sebenarnya gitu. Kita nggak sadar gitu ya. Iya. Tapi berarti kan dalam seminggu itu kalian harus nyari masalah ya? Nah itu dia. Itu Susah-susahnya dia. di situ Bang. Sebenarnya. Kadang kalau misalkan nggak ada masalah kita mencoba recall masalah dulu yang sebenarnya itu masalah banget tapi kita nggak angkat gitu. Iya. Bisa gitu juga sih. Ada kekhawatiran nggak kalau nanti hidup kalian bahagia terus kalian nggak bisa? Iya juga sih. Ya mungkin kita marah-marah tentang betapa stabilnya dunia kan kalau kayak gitu kan. Bisa aja kan. Dia stabil ya. Kok nggak ada rese lagi sekarang gitu kan bisa kan. 80 dari awal kan 60 di Noise itu materi atau tema dari siapa? Kalau waktu di Spotify itu lebih abstrak lagi Kang sebenarnya. Maksudnya kita benar-benar pure marah-marah apa aja yang kita mau gitu. Tapi kalau misalkan udah di Noise karena mungkin kelasnya udah kelas industri kali ya di si podcast, jadi dia lebih terstruktur jauh gitu. Jadi materinya dia juga ada prepare banget sama produser gitu. Kalau kayak dulu mah di Spotify kita yang putus siapa dulu? Reaction apa kita buat? Nggak tahu udah lupa. Ada deh pokoknya ada kayak. Tapi di Noise juga paling biasanya kita sebelum tag datang ngobrol sama produser ya nyari di situ aja kan kayak apa ya? Apa yang ngeraba-ngeraba di situ aja. Iya gitu. Tugas produser ngapain kalau gitu? Dia tuh sebenarnya punya sudut pandang yang kita nggak Bertiga. punya bertiga gitu loh. Setelah kita menggodok materi, biasanya kita bisa sejam 2 jam, tiba-tiba produser datang, lu kenapa nggak lihat dari sudut ini aja. Iya. Kayak, lah baru itu dia yang kita cari gitu loh. Akhirnya ya udah akhirnya ketemu gitu kan. Dan memang dia kayak mengerti apa ya mungkin kayak teori dalam podcastnya apa gimana kayak dia tahu bikin base cut-nya gimana segala macam di awal-awal openingnya apa gitu-gitu. Kita juga belajar banyak juga sebelum sistemnya masuk Noise sebenarnya Kang. Selain buat mengeluarkan unek-unek, apa yang ingin kalian sampaikan lewat podcast Sumbu Pendek ini? Selain menyampaikan unek-unek apa yang ingin kita sampaikan kepada semuanya bener juga ya. Apa tuh? Awalnya apa tuh? Kalau gue sih dulu pengen ini kan sebenarnya. Salah satunya tuh menyuarakan suara yang nggak bisa disuarakan gitu kan. Maksudnya kan nggak semua orang berani untuk bilang gue kesel sama suatu hal gitu. Jadi ketika dengerin kita, wah iya nih gue juga kesel nih gitu. Dia akhirnya komen gitu. Dia akhirnya ngerasa terwakilkan gitu. Itu. Soalnya kita marah-marahnya itu sama hal-hal yang deket Kang. Jadi kayak misalkan kita kesel sama orang yang bikin feed Instagram itu estetik gitu. Kayak misalkan dibuat tematik nih foto putih, foto kayak ribet gitu. Kalau kita marah-marah. Jadi kan ada beberapa pendengar juga bilang, iya tuh yang kayak gitu juga nggak jelas banget kayak gitu-gitu. Iya. Pernah nggak kalian melakukan hal yang sebenarnya kalian marah-marahin juga? Itu mungkin di zaman dulu mah pernah kan. Apa misalnya? Pernah, ya. Misalnya apa? Kayak misalnya Oza dulu nulis-nulis di pantai I love siapa gitu. di atas gunung kamu kapan kesini gitu ya. Nggak. Apa ya? Misalnya kayak ya mungkin curhat-curhat di sosmed kita pernah ngatain tapi dulu gue zaman kuliah mah pernah juga kayak misalnya di Instastory gue pasang lagu terus gue itemin ada lagunya doang gitu-gitu mah ngelewatin juga kan. Cuman kadang-kadang diksinya kita giniin Kang. Dulu gak apa-apa. Masa lu sampai sekarang masih kayak gitu? Iya gitu. Takutnya kan jejak digital. Jejak digital. Lu kan maki-maki sesuatu ternyata, ih ini juga kan lu pernah. Iya sih. Iya, gitu. Kadang gitu sih Makanya sekarang. gitu suka kita belokin gitu. Kalau dulu nggak apa-apa. Kalau sekarang lu masih gitu, lu parah. Iya. Gitu kan. Nah, cuman sering juga kan kayak misalnya kita lagi ngebahas nih di Noise nih terus kayak bahas ini aja terus misalnya ada satu kalimat apa jangan deh gue pernah kayak gitu. Kadang gitu kan kayak ya udah nggak bisa kita bawain akhirnya gitu karena kita nggak mau kayak fake juga gitu. Tapi ada usaha menghapus jejak digital nggak ya? Yang norak-norak gue hapus ini. Mungkin Oza kali. Enggak kayak kalau story kan aman kan. Kalau feed gue sejauh ini aman sih. Aman juga aman. Nggak ada yang norak banget gitu. Norak di story. Gua mau masuk lebih ke arah nggak ada yang nyari. Siapa tahu loh. Siapa tahu iya. Sekarang belum, nanti lu cari. Bisa jadi itu tuh. Tapi menurut kalian yang membuat Sumbu Pendek sukses itu apa sejauh ini? Apa ya? Apa ya? Belum ngerasa sukses sih Kang. Maksudnya masih Loh diundang ke sini sukses loh. Bener iya naik kelas. Iya loh. Bener. Mungkin apa ya? Mungkin
kita di Noise itu mungkin dulu awal-awal salah satu yang belum punya nama kita doang kan Iya, waktu itu pertama masuk. Di antara kan. semuanya ya. Iya, dulu Iya. peringkat 1 Musmas, peringkat 2 Brizik, 3 Udik, Romance Down segala macam kan kayak orang udah tahu siapa. Mungkin ada beberapa yang kayak ini siapa nih? Sumbu pendek. Terus dulu kita tuh nggak pakai foto gitu-gitu Nggak ada kan. fotonya dulu, Kang. Nggak ada Kenapa? fotonya. Karena mereka menyiapkan Sumbu Pendek ini cuma 4 episode. Mereka nggak nyangka ternyata lewat 4 episode angkanya bisa segitu gitu. Bahkan orang-orang Segimana? Noise-nya gitu. Bisa nggak, waktu itu ngangkat banget tuh kita. Lumayan ya, itu dia. Dan mereka juga nggak yakin kalau dikasih foto juga nggak ada yang tahu juga. Itu makanya percuma gitu. Fotonya tuh foto Oza semua. Bener. Bahkan waktu itu pas kita baru di Noise ya, gue inget followers tuh baru kayak 5.000, 6.000, 7.000. Iya benar, makanya belum sampai benar-benar gak ada yang 10.000 tahu gitu. Makanya kita kebantu banget rating di 4 episode awal itu sebenarnya. Titik cerahnya di mana sih buat Sumbu Pendek setelah ngelihat dari 4 episode itu? Di episode mana kalian ngerasa wah ini kita mulai nih kelihatan nih mapannya nih. Pas mungkin kan karena di Noise kan juga ada sistem chartsnya juga kan ya. Jadi kayak ketahuan place-nya tuh berapa gitu. Walaupun secara angka kita nggak tahu, tapi secara klasemen bisa terlihat gitu kan. Nah dan dari situ kita pertama kali upload tuh kita udah 4 besar kalau nggak salah ya langsung ya. 5 lah. Iya 4 atau 5 besar gitu. Tapi dari 1 sampai semuanya itu kan nama besar semua Kang gitu. Jadi kayak kita, wah kita bukan siapa-siapa kok bisa ngalahin si ini, bisa ngalahin si ini, bisa ngalahin si itu. Iya, itu yang naikin moral kita juga dulu pada masanya kan. Iya gitu. Tapi di luar ini kalian berteman nggak, maksudnya di luar podcast apakah kalian nongkrong bareng juga? Nongkrong kadang kita di taman belakang Mawangsa Square. Ya, Taman Gajah ya? Taman Gajah gitu-gitu. Ngapain? Ya makan ada nasi gila di situ mana Kang. Masih gila enak banget Kang. Iya. Ada. Paling gitu. Tapi kalau sehari-hari banget ya sebenarnya mungkin sibuk masing-masing juga ya. Itu dia sih. Makanya kita senang aja kalau kita ketemu tuh banyak obrolan baru aja gitu. Karena kan kita nggak ketemu tiap hari gitu. Kayak gitu. Apa kata orang kantor setelah kalian jadi podcaster yang pujian yang paling menyenangkan buat kalian di kantor apa? Di kantor gue sih lebih ke arah banyak yang gak ngerti podcast ya, malah dikiranya gue stand up komedian gitu. Aneh banget itu. Dikira sama ya. Dikira stand up lu. Iya, pokoknya kalau yang ngebanyol pasti stand up aja dikira kayak gitu. Memang ngomong apa orang kantor? Kemarin kan sempet kayak subuh sempet live di Bandung juga kan, di situ juga kan. Mas Mat, tiba-tiba di kantor tuh ada beberapa yang follow Instagram gue. Nah komentar dia tuh kemarin pentasnya sukses ya stand up-nya gitu kayak ya. Pentas tua banget. Gila. Emang wayang. Gue gak manggung ngeband di SMA gue gak bilang gitu. Lihat kan kakunya kantor gue. Stand up-nya sukses ya gitu. Sering pentas loh ya Allah. Tapi gak tau di kantor lu gimana sih? Ya itu sih Kang, mulai kayak udah orang mulai tahu podcast gue aja gitu. Bahkan sampai gue kadang-kadang malu sih, maksudnya masa manajer gue dengerin gue ngomong kasar gitu ya. Karena gue di kantor kan udah, kok nih maksud aslinya apa? Kalau di podcast ngomongnya asal-asalan, gue di sini diem banget. Gue karena di kantor ngejaga behave gue biar tetap profesional gitu kan. Jadi gue diem gitu. Percuma dong, lu kan udah di podcast udah begitu. Kenapa? Percuma. Kan jadi orang tahu aslinya lu Nah gimana? iya, makanya padahal gue udah menyembunyikan kan. Jadi ya udahlah kalau sekarang orang udah pada tahu ya udah. Tapi kalau di kantor gue tetap behave aja gitu. Tetep behave Oke, aja. Ryan di kantor jadi lebih nyablak. Enggak lah, lebih halus ngomongnya, paling misalnya kayak anjing. Tetep kasar tapi delivery halus. Itu bukan halus, itu pelan. Tapi lu nggak dikira stand up? Enggak, kalau ini tahu kok. Oh lu hati-hati nanti disuruh stand up lu acara kantor. Tiba-tiba iya lagi gathering. Ada mentor. Gitu. Emang berani kalau disuruh stand up? Enggak juga. Tapi waktu itu gue di kantor ada lomba stand up. Ini jurinya Bang Ajis. Terus? Oke. Iya gue disuruh ikut kan sama teman-teman gue tahu gue sering ngebanyol, jadi udah lu ikut nggak mau malu gue bilang. Terus gue sampai dijuriin Bang Ajis lagi. Iya. Oh enggak gitu. Ternyata nggak ada yang lucu, tau gitu gue ikut ya. Lumayan kalau menang iya. gitu. Jadi kalian berdua ini udah jadi tokoh komedi ya di kantor ya? Nah, Lumayan Kang. Gitu. Ada momenin nggak? Ngelucu dong. Lu ada? Emang pernah disuruh? Nggak di kantor, mungkin di beberapa tongkrongan aja gitu. Oh gitu. Iya, Udah nyampe ke kalian ngelucu dong, lucu. Dong. Iya, udah pasti lucu lah, udah pasti lucu kayak gitu. dibebanin lah ya. Tapi ini karena Oza juga mungkin Kang. Kenapa? Maksudnya kita
Oza terkenal sekarang sebagai stand up comedian, terus kita punya podcast bareng, jadi orang expect-nya kita Komedi, komedi stand up gitu kan. Padahal kan gue gak ada basic sama sekali sebenarnya. Tapi kalian belajar nggak sama Oza? Wah banyak banget sih. Setelah dia masuk Sumbu tuh, oh gue jadi ngerti nih. Ternyata tuh harus kayak gini biar baru punchline-nya gitu. Biasanya mah ya udah nyablak tongkrongan aja kan. Di Noise juga kan kayak kita ketemu Awe, ya kan kita ketemu siapa. Ada aja kan ketemu Apip lah yang kita sering ngobrol sampai malam lah ya. Salah satunya ya. Bahkan dalam pemilihan Best Cut Podcast juga kita pakai rumus stand up juga sebenarnya kayak kadang-kadang kan ya. Iya setup Stand up punchline itu. baru punchline gitu. Jadi awalnya kita tuh ngiranya Best Cut Podcast tuh jadi kayak diterimanya dari sini sampai sini dipotong udah jadi Best Cut gitu loh. Sementara kalau misalkan sini kita dikurasi lagi gitu dengan pakai ilmu-ilmu dari Oza juga. Oke, nih ngomong-ngomong soal ilmu, gue mau memberi pertanyaan sekilas-sekilas tentang isu-isu yang lagi populer dan gue mau minta lu memberikan jawaban yang terlintas di benak kalian pertama kali tentang isu itu. Oke. Sebelum kita mendengarkan jawaban dari mereka, jangan lupa yang mau beli merchandise podcast naik kelas atau authenticity, silakan beli di e-commerce kita yang ada di sini. Dah ya. Oke. Minyak mahal. Masa sih? Iya. Oh gak ngikutin. Dito. Marah. Minyak mahal gue setuju. Orang kaya. Bukan kan karena kan itu kan keputusan bersama Kang. Maksudnya kan pemerintah itu kan ujung-ujungnya. Kita selalu mendukung kebijakan pemerintah. Iya. Kenapa lu kayak pengen meluruskan gitu? Padahal lu tadi udah bilang Lu tadi marah-marah lu. Yes, maksudnya oh, oke. Keren banget minyak gitu. gitu lah. Lu mau ganti nggak jawabannya? Enggak makanya gue menanya, masa sih mahal? Iya, dia nggak ngulik, dia emang jarang ngikutin kan. Gitu. Nggak belanja berarti ya lu ya? Istri lu yang belanja ya? Memang rebusan mulu kan lu. Iya. Rebusan anjuran kan. Apa dia pakai ini apa yang alat itu lo apa? Steamer. Air fryer. Air fryer. Anu nikah tuh biasanya tuh. Iya, air fryer. Gitu kan. Trading investasi. Trading investasi ya. Jangan ini sih. Jangan so asik gitu. Maksudnya ikut trading kalau nggak ngerti. Nggak usah so asik deh gitu. Emang orang kalau ngikutin so asik ya? Iya kan maksudnya kalau belum punya ilmunya. Jangan main langsung ikut akhirnya ketipu gitu kan. Gitu. Iya. Poser juga berarti. Apa? Ya apa jawaban lu? Poser. Sama maksudnya kayak jadi banyak yang orang latahan kan. Gitu kan. Oja. Gua silakan tapi nggak usah sampai lu storyin lah, maksud gua gitu kan biasa-biasa aja gitu. Iya. Karena banyak kan yang kayak pamer kripto di Asli. story flying to the moon gitu-gitu kan. Yang flying to the moon cukup Frank Sinatra menurut gua gitu, nggak usah kripto lu gitu kan. Kalau di kafe-kafe juga kan kayak kita misalnya lagi nguping, harga Ethereum naik. Ya elah maksud gua, kenapa sih harus rame-rame Iya, gitu harga token. saham ini naik gitu di nongkrong ngomongin saham ya saya. Tapi lu ngerti? Enggak. Itulah kenapa kita sebel makanya. Mungkin kalau kita ngerti kita juga kayak begitu. Benar. Solihun. Berat nih. Wah. Berat nih. Yang berat. Di sini Gua yang enteng-enteng aja. natural sih kan. Gue kayak herbal natural. Gue ngeliat Kang Sol itu di berbagai bidang lu natural aja gitu kan, jadi KDI gue ya natural. KDI. jadi aslinya aja lu gitu kan. Ya, maksudnya kalau stand up lu emang gak ngerti kan, lu selalu bilang lu gak ngerti ininya, tapi ya emang lu lucu gitu. Kadang-kadang. Kadang-kadang gitu. Lu jurnalis juga lu jujur ininya apa ngeritik klub 80s gitu yang gue tau. Makanya menurut gue natural. Spesifik klub 80s. Spesifik lagi ke situ. Padahal yang gue kritik banyak. Dito. Idealis kali ya. Kenapa? Ya, biasanya kan jurnalis kan punya point of view sendiri terhadap apa ya, keyakinan dia melihat kayak misalkan klub 80s tadi. Yaudah dia cuek apapun yang orang yang ngomong apa, tapi pendiriannya tuh teguh gitu. Ngomong apa sih gue? Soalnya lu jawabnya
prediksi, udah gitu. Iya. Kan lu kenapa nggak tadi jawab begitu? Oh iya, gue maksudnya kan ini biar diundang lagi gitu. Enggak ada dong, enggak ada. Sekali Satu tahun doang. sekali. Iya, lu. Siapa tahu yang gini Kang yang Marsud gimana Marsud? Oh, tunggu lu gede dulu lah. Iya, benar. Oja, Gua Soleh Solihun kayaknya senior ya. Karena kayaknya gue udah tahu lu tuh dari dulu banget kan, dari lu nge-MC di Rolling Stone gitu-gitu kan. Terus dari lu jurnalis lu di Rolling Stone sampai sekarang gitu. Mungkin kalau ABG banyak juga yang gak tahu Kang Soleh awalnya apa, mungkin gitu ya. ya, Kayak gitu ya Kang? Iya. Banyak juga BG yang nggak tahu gua sih sebetulnya. Iya. Yang nggak tahu gua siapa gitu sekarang. Berarti kayak siapa sih mas-mas ini gitu-gitu di YouTube kadang gitu kan tuh. Ada aja Mending mas bapak-bapak. gitu. Legend lah menurut gua Kang Soleh legend lah. Oke, karena tadi sudah menjawab, sekarang gua mau minta kalian masih ada challenge ya. Waduh, apa nih? Wah ada challenge. Jadi challenge. Jadi karena gua mau menguji seberapa sehatinya kalian. Nah. Jadi nanti gua bakal ngasih tahu ke Marsud mau menggambar apa. Lu menggambar dan nanti Dito sama Ojang ngelanjutin. Menebak. Kira-kira menebak misalnya dari gambaran Marsud itu mau menggambar apa, lu yang lanjutin. Kita terusin berarti gambarnya. Iya, Oke. sampai kelar. Oh gitu. Mana? Apa yang mau digambar? Jadi nebak. Tadi Oh, katanya bebas. dulu. Hah? Oh, gue yang bebas. ngasih tahu apa? Dia bebas? Bebas. Oh, orang pertama. Oh, ya tadi tulisannya ini kan harus hanya satu orang yang dikasih tahu clue gambarnya. Ya udah kalau gitu terserah lu deh. Iya, terserah lu. Lu mau gambar apa, Marsud? Oke. Ya, Marsud mau gambar apa? Nanti Dito lanjutin sampai Oza lanjutin kira-kira. Oh ini jadi semuanya gambar gitu? Lanjutin dari gambar lu. Misal lu mau gambar mata, lu gambar bulatnya dulu, kasih ke Dito, nanti Dito terusin, kira-kira iya. lanjutin nih dari gambar bulat ini apa. Lu kasih gambar yang jangan terlalu lengkap semuanya, yang kira-kira nanti Dito sama Oza bisa nyelesain gambar apa itu kira-kira. Oke. Nanti kita tes ya. Nanti setelah Oza selesai, gue mau tanya sama lu mau gambar Niat lu apa apa, sebetulnya? Ya. Oke. Oke, mengerti kan? Mengerti. Ya. Sambil menunggu mereka menggambar, jangan lupa yang mau beli merchandise podcast naik kelas ada di e-commerce ini nih. Oke. Gue gambar gini aja gue yakin nih. Nah. Gue pada tahu teman-teman gue. Iya. Apa? Lanjutin. Hebat. Oke. Nah, Lu mau gambar apa? Sud, nah. Banteng. nih banteng nyengir ya. Banteng. Emang itu banteng? Banteng yang ini tanduknya kan. Emang Walaupun gak warna merah tapi dan agak kurus memang bantengnya kan. Ini kayak agak tirus. Gue pikir lu mau gambar setan tadi. Tanda tangan. Logo Tanda Chicago tangan, Bulls. tanda Ya, tangan. Logo Chicago Bulls. Perasaan logo Chicago Bulls begini. Enggak gini. Kasih nama, Sud. Nah. Kenapa senyumnya gini ya? Happy, lagi happy banget. Aneh banget sih. Kaosnya dong sini sekalian tanda tangan. Nah di belakangnya dikasih apa kutipan-kutipan terserah sama Nah. kalian, kasih nama podcast Boleh sumbu didengar, pendek. jangan dipercaya aja. Terserah lu kutipan apa yang paling ini, yang paling Boleh didengar jangan Ya. dipercaya. Tulisan gue jelek kan. Tulisannya pada jelek. Ya kak. Nice. kasih tanggal. Kasih tanggal. Tanggal berapa sekarang? 7 April. Ini juga nanti ada tanda tangan dari teman-teman sumbu pendek Oh yang bisa kalian dapatkan di Instagramnya @authenticity_id. Nanti buat dapetin gambar kaos ini tolong tanda tangan ya. Oh lagi. Sama tote bagnya tolong. Nah, Enggak. tote bag dari sumbu pendek yang ada gambar Banteng kurus senyum.
gambar jelek ini. Gambar banteng kurus senyum beserta tulisan boleh didengar, jangan dipercaya. Nanti bisa kalian dapatkan di Instagramnya @authenticity_idea. Kenapa boleh didengar, jangan dipercaya? Karena yang boleh didengar Sunan Nabi, Kang. Yang boleh dipercaya, yang boleh dipercaya, iya. Oh iya, yang boleh dipercaya Sunan Nabi doang. Kita didengerin aja gitu. Nah, jadi lu nggak mau yang nyarankan orang-orang buat percaya. Jangan percaya. Iya. Soalnya kita kalau Terserah. ngomong nggak ada data valid ya gitu kan. Asal aja. Sebagai orang legal itu perbuatan yang ceroboh ya. Iya juga lagi. Tapi kalau nggak ada orang Surabaya kita nggak ada duit ya kan. Kan sempet yang sebelum di Noise itu kan di Spotify sempat masuk ke top ini ya. Sempat. Posisi berapa? Dulu paling 10 besar ya? Iya, ke-8 lah dulu. Oh itu susah loh dulu. Iya, tapi dulu belum ada yang podcast mas gitu-gitu. Sebelum itu. Masih zaman awal banget mereka Awal kan. banget. Sebelum ada podcast mas bahkan. Sebelum Iya. ada ORD. Podcast iya, Raditya iya. Dika. Bareng ini Kang, kalau tahu 30 Days of Lunch. Nah itu bareng Angkatannya itu ya. Dulu angkatan itu. Itu gimana bisa tiba-tiba jadi top podcast di Spotify itu? Nah itu juga kita nggak Karena emang supply-nya nggak sebanyak sekarang aja sih kan. ya itu juga. Dan nggak ada opsi lagi kayaknya, ya udah dengerin dia aja gitu. Kalau kalian melihat semakin banyaknya podcast, gimana perasaan kalian? Ya jujur sih kadang kalau misalnya ada yang baru-baru masuk ke Noise agak-agak ketar-ketir juga ya. Takutnya tergeser dari chart gitu kan. Tapi ya kita percaya sama pendengar aja lah kalau sekarang lah ya. Gitu. Oh, Pak Andre Vindes baru masuk. Arif Itu. Muhammad masuk ya kan. Itu dia tuh. Komeng, aduh. Iya bener. Kayaknya kalau orang baru install Noise kayak dengar Komeng apa 3 orang ini kayaknya agak kok gue ngerasa agak jarang yang pilih kita gitu kayak gitu kan. Benar-benar. Itu Kan dia, belum takutnya. tayang kan mereka kan baru ini. Komeng udah. Komeng udah. Oh, udah. udah. Udah menggeser belum? Belum Udah kayaknya agak belum. goyang sih. Iya Vindes belum ya? Vindes belum. Belum masih aman. Tapi kontrak aman kalian Kalau bisa Vindes masuknya setelah Agustus lah. Kita tekan dulu. Kita tekan dulu. Iya. Tolong ya abang-abang dari Vindes ya. Tolong nih. Lu kalau suka ngerosting orang tuh ada ketakutan nggak? Ya. Ketakutannya paling misalkan kayak salah data, salah informasi gitu-gitunya sih. Kalau misalkan ketakutan sama orangnya juga ya kita kan juga nggak ngerosting orang yang serem-serem banget gitu Bang, ya kan. Yang serem tuh kayak siapa sih? Misalnya orang-orang yang gak bisa kita roasting yang serem-serem misalnya pocong gitu kan. Kan serem kan. Kita gak ngatain itu gitu. Iya benar. Karena pocong terlalu banyak ya. Pocong terlalu banyak. Iya pocong terlalu banyak. Gitu sih. Gak ada sih kalau ketakutan ya aman ya sejauh ini ya. Kalau momen paling manis selama kalian menjadi podcaster bareng apa tuh? Momen paling manis. Pas perpanjang kontrak sih kan. Ya oh iya manis juga sih. Kemarin sih ke Bandung. Iya. Authentic City gitu. Oh, dibikinin Manggung event sama kan, Authenticity. iya. Itu gimana? Ceritakan. Itu gimana ya awalnya gue ketemu pokoknya meeting terus ya ujung-ujungnya diajakin bikin live aja di Bandung gitu. Itu live ke berapa kalian? Itu live pertama kalau yang acara sendiri ya, tapi kita ngisi sih beberapa kali sebenarnya udah lah. Tapi kalau yang emang acara memang kita siapin untuk kayak ngobrol 40 menit gitu ya baru di situ. Di Authenticity itu. Di Authenticity. Apa yang kalian rasakan di saat event itu? Mantep banget lah ya. Dan mungkin penonton yang datang juga kebagi antara pendengar kita sama penontonnya Wawan Canda, Cing Abdel. Karena berdua kan kita ini. Jadi itu dia ngerasa mungkin ada yang emang denger kita, ada juga mungkin penonton Wawan Canda yang kaget juga dengan yang ini baru kita denger ya? gitu. Kenikmatannya apa kalau live gitu? Mungkin karena podcast live belum ada apa ya kayak guidance-nya kan sebenarnya belum ada kan patennya tuh gimana orang ngadainnya kan. Jadi kenikmatannya sekarang kita di awal-awal kita bisa bikin podcast live semau kita gitu, nggak ada konsepnya. Jadi kita tinggal ngobrol-ngobrol aja. Itu masih experience baru lah ya bagi Sumbu Pendek juga. Iya sih. Kalau gua anak band tuh kayak nih manggung luar kota pertama. Iya. Gue Iya, pas iya. berangkat tuh gue kayak, wah gila keren Rasanya banget kayak gitu ya. Lu ngeband juga nggak? Dulu waktu SMP ngeband Kang. Lu tuh tapi kenapa? Kenapa Sud? Ada pertanyaan tapi. Oh iya udah, tapi ya waktu itu lagi tren cuman nggak bisa lanjut aja gitu. Lu nggak apa? Main gitar doang Main kan. gitar. Dito? Gitar juga.
Ini drummer bisa bikin. Iya makanya. Iya, Tapi iya. studio Nos yang baru katanya. Gak ada yang main bass tapi dong kalau gitar drum. Berarti salah satu harus jadi pemain Bassist, bass. jadi bassist. Nggak ada niatan ngeband bertiga. Kan Oza udah punya bandnya kalau Oza. Iya. Ya kan bikin yang Bertiga beda. bisa lah. Bisa ya? Kayak Blink. Iya. Kayak Kayak Blink. Lebih mirip. Enggak lah. Lebih mending The Laki-Laki dong. Ya bertiga juga sih. Laki-laki. Juga sih. Kenapa ke situ? Lah iya keren lagunya bukan Superman. Iya, gimana lagunya coba? Aku. Iya. Kalau lu pertama kali ngupload video yang Jaksel tuh tahun kapan ya? Itu kayaknya baru sekitar 3-4 bulan yang lalu lah Kang sebenarnya ya kan. Itu awalnya gue nyindir anak-anak Jaksel itu. Video pertama lu tentang apa tuh? Video pertama gue belajar yang tentang Jaksel ya. Ya itu belajar bahasa ABG Jaksel judulnya. Yang gue lagi nulis, belajar sekarang apa namanya apa, begitu-begitu. Lu ngira itu bakal viral atau FYP nggak? Nggak terlalu kan FYP, kayaknya semua orang FYP nggak ada yang ngira sih kan FYP. Gue yakin si cewek SMA yang bersin gak nyangka yang nonton 8 juta tuh ya kan. FYP tuh aneh banget Kang. Gue juga gak nyangka itu FYP ya. Jaksel. Gimana rasanya setelah lu dikenal sebagai kayak apa pembuat kamus Jaksel? Iya. Gue akan itu dia sih. Gue kayaknya mau bikin kamusnya beneran kan nanti supaya bisa dipelajari sama orang-orang kan. Apalagi kita punya karya di samping buku IPS kan jarang-jarang gitu maksud gue. Bikin loh, dulu udah bisa artian bikin kamus bahasa gaul kan. Bener. Gue pengen bikin kamus bahasa Jaksel. Tapi bakal tebel nggak kira-kira? Ntar gue isi sama ini juga, ada bahasanya, ada kayak panel-panel sama mungkin beberapa tutorial juga lo untuk bisa ya survive di pergaulan Jaksel gitu kan. Lu sebagai anak Jaktim minder nggak gaul sama Oza? Lumayan. Lumayan ya. Iya. Tapi sebenarnya in real life Jakselnya itu nggak setebel kayak mirip-mirip Jaktim Itu. sebenarnya. Nah kadang orang tuh suka gak ngerti Kang gitu. Gue dipikir memang kayak, lah bang gue pikir lu emang main kripto beneran gitu. Gue dipikir memang sering ke Senop beneran gitu. Padahal ya agak juga tuh bercanda-bercandaan. Dipikirnya Tapi orang, kesenopnya bener kan. Senopnya enggak juga anjing. dipikirnya ngomong Inggrisan lu bener gitu. Iya, dipikirnya emang gue kayak gitu orangnya. Malah kesel aja mirip sama Sumu Pendek. Sebenarnya konsepnya ngeledekin juga. Tapi Kayak gitu. teman-teman lu kayak gitu nggak? Maksudnya yang apakah seperti yang lu ledekin teman-teman Jaksel lu? Ya beberapa sih ada ya. Tapi mungkin ya kayak hiperbola lah Kang. Sebenarnya mereka cuman separuh lah mungkin dari yang gue ledekin gitu. Tapi orang-orang lain yang gue lihat di TikTok sama di Explore sih emang banyak sih yang ya emang begitu mereka. Emang beneran bionya part-time traveler tuh bener gitu. Emang profile picture gambar NFT ya memang bener dia lakuin gitu kan. Tapi kan ada kemungkinan juga mereka bukan orang Jaksel sebenarnya. Iya, bener sih. Mungkin rumahnya di mana, tapi tetap check-innya di Jaksel Kang biasanya. Jadi gue hitung dari situ sebenarnya. Apa momen-momen yang paling lu merasa kok aneh tiba-tiba setelah lu FYP dengan Jaksel-Jakselan ini kalau di kehidupan nyata? Di kehidupan nyata kadang gitu ya, kayak mungkin karena konten Jaksel tuh kayak bukan konten berwibawa, jadi kayak orang di jalan juga banyak yang kayak tiba-tiba aja kayak, wah ya bang gak webinar kripto lo gitu, tiba-tiba aja digituin. Aneh bener gitu. Gue lagi sama temen gue cewek gitu kan di Starbucks PS kan. Weh, deep talk ya gitu tiba-tiba kan. Tiba-tiba aja gue bilang, kenapa nih gitu loh. Gitu sih paling. Video lu sempat masuk ke grup WhatsApp keluarga lu nggak? Enggak sih, gak nyampe grup WhatsApp keluarga. Iya. Kadang biasanya kalau gitu-gitu teman-teman gue yang bercanda politik tuh biasanya itu kan yang gitu-gitu. Sampai ke grup WhatsApp keluarganya lah. Ada grup WhatsApp yang rame, enggak maksudnya grup WhatsApp yang lu ikuti terus tiba-tiba masuk video lu gitu. Enggak sih, paling japri aja kayak, wah ya nih video lu lewat di FYP gua gitu-gitu teman-teman gua. Karena begitu-begitu doang sih Kang. Lu melihat kesuksesan dengan Jaksel-Jakselan lu ini seperti apa? Seperti kayak ya gua nggak, maksudnya mungkin karena selama ini nggak ada yang nyenggol Kang, mereka itu nggak ada yang ngeledekin gitu. Sedangkan mereka sebenarnya ngeledekin mulu kayak Bekasi diledekin, Depok diledekin ya kan segala macam kan. Nah Jaksel nih mungkin kebetulan belum ada yang nyenggol aja gitu. Padahal mungkin sebenarnya keresahan bersama, mungkin semua sebel sama anak Jaksel tapi nggak ada yang kepikiran buat ngecengin. Mungkin ya ke distract karena cakep-cakep ceweknya, mungkin akunnya verified semua, jadi nggak kepikiran untuk ngecengin gitu. Mungkin makanya di FYP kenapa video gue bisa kena sih kayaknya karena itu.
Tapi kayaknya mereka tidak tersinggung ya, malah merasa dipromosikan ya. Iya. Mungkin ya, tapi ada aja sih yang tersinggung. Ada aja. Kayak, bang lu jangan mengolok-olok Jaksel gitu ada aja. Mau ngapa? Marah gitu. Marah ada yang bikin thread juga kan kayak. Siapa? Gak tahu gue kayak orang-orang Twitter gitu bikin thread gitu. Kayak ini mengolok-olok Jaksel, mengolok-olok mental health gitu. Ya kan? Gak tahu deh tuh. Oh karena lu ngebahas mental health. Iya, gue ngebahas yang belaga-belaga mental health. Sebenarnya bukan yang mental health beneran mah. Nggak kita cengin lah, kasihan gitu kan. Tapi kan banyak orang sok-sok mental health gitu. Sekarang kan, ya kan. Belaga-belaga kayak, wah gue bipolar nih gitu. Pernah ke dokter. Enggak, tapi kata temen gue bipolar gue kayaknya gitu kan. Bukan bipolar namanya. Gitu. Self-proclaim bipolar. Self-proclaim, nah itu yang gue bahas. Nah mungkin itu yang SJW Twitter nggak nangkep mungkin. Dia pikir gue ngecengin semua orang yang mental health. Berarti lu sering bersinggungan dengan SJW Twitter ya? Lumayan Kang, lumayan ya. Terus gimana lu menghadapinya? SJW Twitter sih gue apa ya? Gue gak terlalu, maksudnya sebenarnya gue seneng sih sama SJW Twitter gitu. Kadang mereka tuh bikin kita ini juga, maksudnya pendapat-pendapat yang gak kita dapat dari YouTube sama IG sama TikTok tuh biasanya pasti di Twitter tuh, ya kan? Twitter kan sosmed yang paling berbeda lah dibandingin sosmed lainnya menurut gue gitu kan. Kalau di TikTok lu lebih dapat support. Di TikTok lebih dapat support karena di TikTok kan jelas kalau kita FYP dapat support, kalau enggak ya sepi gitu doang kan. Kalau di Twitter iya gitu. Di Twitter yang maki-makinya. Yang maki-makinya, YouTube juga ada maki-maki, beberapa IG juga ada. Tapi yang apa niat bikin tweet gitu. Itu di Twitter pasti, biasanya di Twitter. Lu sebagai anak Jaktim gimana melihat anak Jaksel ini apa yang bikin kamu Jaksel? Kalau setiap di FYP paling di dalam hati gue nih ada aja Oza lagi gitu ada lagi Oza lagi sama siapa gitu. Tapi sebenarnya banyak juga kayaknya orang hampir semua Jakarta tuh ya kejakselan aja gitu. Kalau dari teorinya Oza ya. Jadi mau letaknya dimanapun selama gayanya kayak gitu ya lu masih masuk gitu. Soalnya anak Jaksel tuh kayaknya denial Kang menurut gue. Lu misalkan kayak anak Bekasi tuh dia bisa ngomong kayak gue anak Bekasi gue bangga gitu. Anak Jaksel kayak enggak gue gak Jaksel. Ya emang gue sering kesana tapi gue gak Jaksel kan gitu kan. Menurut gue gitu ya. Kayak gitu tuh. Ya padahal tinggal tanya aja KTP lu di mana. Bener sih. Apakah lu jangan-jangan Cinere? Masih Jaksel sih. Iya. Cinere Depok lah. Iya, Depok maksudnya. Cinere bukan, tapi suka merasa Jaksel. Suka merasa Jaksel. Kasihan. Apalagi developer ya, menganggap itu Jaksel. Tapi selama 60 episode sempat merasa jenuh nggak? Enggak sih ya kalau jenuh ya. Paling kadang mentok ya apalagi nih kita omelin nih gitu. Tapi abis itu ngobrol bertiga sejam ntar ada aja. Itu rasa juga tuh. Akhirnya itu yang kita tarik gitu. Gitu. Yang bikin kalian semangat dalam bikin produksi podcast itu apa biasanya? Yang bikin tambah semangat lagi? Orang tua ya. Emang orang tua lu tahu aja. Udah kayak laporan. Apa? Tapi apa yang bikin semangat ya? Ekspektasi pendengar sih paling. Iya kayak komentar-komentar kayak satu orang komen WK juga udah sebenarnya udah seneng gitu ya kan. Coba WK doang. WK doang atau emoticon ketawa sampai nangis gitu kan, yang gitu-gitu aja sebenarnya udah lumayan memotivasi kan. Nah, karena kan mereka kan juga curhat juga ke Kang. Di kolom komentar kayak, iya tuh gue juga ngerasain segala macam kayak gitu-gitu. Jadi kayak kita pengen nyari episode yang bisa mewakilkan apa pendengar-pendengar kayak gini lagi gitu Kang. Itu yang jadi semangat kita, kayak kita harus cari topik yang bisa mewakili orang-orang yang gak mau bersuara gitu. Orang rumah kalian dengerin podcast kalian nggak? Alhamdulillah enggak sih Kang. Karena nyokap gue marah-marah aja. Apa? Kemarin kan ada list, ya kemarin guru nih kakang ceritanya. Jadi ada list undangan, terus ada tulisan nama Oza Dito. Gitu. Terus dia lihat nih, oh ini teman podcast kamu ya gitu. Udah mas, kamu kalau di podcast tuh ngomongnya jangan kasar-kasar, kenapa sih gitu. Terus dia denger anak, perasaan ibu gak ngajarin ngomong kayak gitu. Gitu-gitu. Terus lu bilang apa? Ini catering kayaknya masih kurang. Nah, ngalihin ya, bagus sih. Ngalihin aja kan kayak udah. Bagus. Terus gue kan yang penting gue tetap berbuat baik walaupun ngomongnya kadang-kadang emang suka kelepasan aja. Iya. Harusnya lu lihat HP nyokap lu uninstall langsung noise-nya. Noise-nya. Udah kan, udah. Terus dia install lagi. Kayaknya gitu deh. Emang sekasar apa sih?
Ya kan kadang-kadang kita refleks misalnya ada apa anjing gitu atau kata-katanya. orang-orang Iya, ini gitu-gitu Kita doang. suka refleks gitu. Gak yang kasar banget juga gitu. Gak yang sampai parah banget sih. Cuman nyokap lu shock ya. Shock aja gitu. Nggak mengira selama ini anaknya begitu. Iya. Lumayan gitu sih Kang gue. Orang rumah lu tau nggak dengerin? Enggak, alhamdulillah enggak. Tapi waktu di Spotify dengerin. Kayaknya emang bokap gue sukanya yang gratis kan. Noise kan juga. Kan Noise juga gratis. Iya, Noise juga gratis. Gue aja gratis. Nggak Iya, dia nggak ngerti download Noise dari mana kali. Kali kayaknya. Itu kan nanya emang bokap lu, kok kamu nggak ada lagi di Spotify? Nggak seupdate itu. Tapi kan kalau misalkan gue main ke rumah bokap terus tiba-tiba mau taping gue selalu pamit mau dia tahu tapi dia nggak dengerin aja gitu loh, mesti tahu kalau misalkan gue masih podcast tapi beda platform dia tahu. Iya. Oh, berarti menunjukkan si Noise itu segmen usianya berapa ya? Karena bapak lu males download lagi kan. benar. Kalau lu Za? Gua sih ada sepupu gue dengerin Sumbu mulu ya, benar dari pertama tuh lama-lama. Iya, akhirnya dia di Jepang iya. Sekarang udah pulang dia. Akhirnya dia ngirim kayak piagam-piagam gitu buat Sumbu di Noise kan. Karena kan kita bercanda kayak ini kayaknya aksesoris pendengar berisik semua nih yang ada nih di kantor gitu. Sepupu gue kayaknya kasihan akhirnya dia ngasih souvenir Sumbu gitu. Oh, buat ini maksudnya beneran fisik gitu Fisik piagamnya buat tuh? pajangan di, karena kan di ruangan studio Noise tuh punya berisik semua kan. Oh, barang-barang dari penggemar. Dari penggemar tapi cuman berisik, podcast lain tuh gak ada. Nggak ada. Musuh masyarakat pun gak ada kan. Gue gak tahu apa yang dilakukan ya. Paling berisik ya banyak banget. Ada Lego, ada parkiran-parkiran gitu. Yang Lukisan. pokoknya tentang mereka gitu. Tentang mereka. si Awe sama Randika. Awe Randika. Sampai ada buatin rangkuman Kang. Ah. Jadi kayak misalkan dia berisik tuh udah berapa ratusan lah Iya, ya. Dia tuh kayak di episode 1 Ngomongin apa? Iya, Awe ngomong ini. Di episode 2 Awe ngomong ini. Sampai dibuatin kamus ini berisik. Iya. Segitu nah. dia gila. Jadi semua di rak di Noise tuh berisik semua. Nah sekarang berisik semua sama ada piagam Sumbu satu dari saudara gue. Lumayan lah. Piagam apa? Tulisannya apa? Kayak semua pendek podcast boleh dengar dan dipercaya doang sih kayak segini gitu. Sama foto kita bertiga. Mau foto kita bertiga. Simpel. Simpel, tapi berkesan. Padahal kita baru berapa episode tuh ya waktu itu ya? Iya. Udah naro-naro aja kan. Kayak bakal lanjut lama. Berarti lu harus beli sendiri kirimin biar Biar kesannya ada gitu. lu ya. juga nggak tahu kan itu dari mana si Awe sama Randika. Nah, dia mesti jajan mesen sendiri Pak selama ini. Bisa jadi. Kita udah salut aja ya. Kan cuma ngirim-ngirim gitu kan banyak. Iya bener sih. Di Blok M Square banyak plakat-plakat. Bener sih. Terus kita harus coba di. Gak diperpanjang ya? Kalau orang rumah lu nggak ada yang dengerin, maksudnya selain sepupu. Orang rumah gue kayak belum sampai ke Noise sih. Jadi gue ngerasanya masih bebas aja gitu di Noise. Kayak orang tua gue mungkin belum denger. Adek gue paling pernah nyoba kalau nggak salah. Adek lu nggak lihat yang di TikTok lu lihat? Adek gue kayaknya dulu doang awal-awal gue bikin podcast. Sekarang juga udah nggak terlalu ngikutin banget dia. Jadi orang rumah lu nggak tahu lu viral gara-gara kampus Jaksel itu? Kayaknya sih akhir-akhir ini bokap gue doang lumayan tahu. Kayak di YouTube gue habis kemana gitu. Baru nonton kayaknya dia. Gitu. Tapi dia kayaknya ya itu di YouTube belum sampai ke audio gitu. Belum sampai ke Noise. Ya Tapi- mirip sama tadi bokap lu sebenarnya tuh ya. Mirip-mirip. Tapi bokap lu belum sampai ke tahu bahwa lu tuh yang nyebarin kampus Jaksel gitu. Dia kayaknya ngelihatnya interview-interviewnya aja gitu. Sama mungkin kayaknya mungkin tahu Kang. Sketsa-sketsa TikTok gue kayaknya ditonton juga. Gitu. Kira-kira lu bakal sampai kapan tuh apa ngulik si Jaksel-Jakselan ini? Kayaknya sampai tetes darah terakhir sih Kang gue kan. Enggak maksudnya enggak akan. Tetes mutis katanya. Kayaknya sampai tetes boba terakhir akan gue buktikan. Enggak lah. Boba tuh nggak ada tetesnya karena biasanya cuma isi boba doang. Pasti nggak bisa diminum. Iya udah habis tinggal bobanya. Enggak sih Kang, enggak akan maksudnya sampai gue bikin kamus terus gue bikin acara off air abis itu gue juga pengen balik ke podcast kesel aja seperti dulu lagi juga kangen juga gue sebenarnya balik kayak gitu lagi. Paling abis itu Jaksel jadi ya sekali-sekali aja bahas tapi enggak, kalau sekarang kan memang kayak gue fokus di situ gitu. Dan masih banyak yang bisa diulik. Kayaknya masih ada, mungkin gak sebanyak dulu lagi tapi masih ada lah yang bisa diulik lah. Buat yang bilang lu lawakannya ulang-ulang apa yang mau lu katakan buat mereka? Yang gue bilang, kalau lu bilang lawakan gue ulang-ulang, tolong lu katain Haji Bolot juga gitu. Karena dia kan selama ini kayaknya
bolot gitu ya kan. Gak pernah di episode 1 bolot, episode 2 gagu kan gak pernah, gue gak pernah lihat gitu. Tolong lu jangan pilih-pilih lu. Dengan gue lo katain dengan senior lu gak berani kan, gimana sih? Enggak, dia mau ngatain bolot juga. Dia nggak denger kan? Iya sih benar percuma ya. Iya gitu. Benar. Tapi lu ikut emosi nggak dengar orang ngata-ngatain Oza lawakannya diulang-ulang? Lo enggak sih, maksudnya gue biasa aja sih, maksudnya itu kan itunya dia dan gue support aja terus sih kan gitu. Jadi kalau misalkan emang ada apa-apa baru kita turun ya tuh ya. Mau ngapain? Mau ngapain? Kita turun ke bawah, kalau takutnya gempa ini. Iya. Si podcast Kesel Aja itu gimana? Itu dia, sebenarnya gue podcast aja tuh setiap 100 episode tuh emang libur Kang gitu kan. Oh gitu? Nah ini kemarin gue tuh episode 500 gue libur, terus sepanjang libur tuh gue bahas Jaksel terus, sketsa-sketsa gitu. Makanya yang bilang kayak bang, bosan bang Jaksel mulu bang, kangen ini yang lama. Mungkin dia juga sebenarnya gak nyimak, kalau gue udah bilang gitu, kita ini lagi libur kemarin. Kayak sekarang ini lagi libur nih, nah nanti mungkin setelah kamus keluar, setelah show gue jadi, baru gue akan mulai podcast aja lagi. Jadi lu 100 abisin libur. Liburnya berapa lama? Liburnya suka-suka gue kadang 2 minggu, kadang ada yang sebulan, itu ada yang 4 hari doang. Lu gimana nulisnya tuh? Bisa 100 konsisten gitu, 100 sampai 500 loh. Mungkin karena pendek-pendek juga sih kan. Ada yang cuma semenit gitu, ada yang cuma 2 menit. Dan kadang misalnya ada current issue, berita apa, bisa jadi 1 episode sendiri kalau di podcast aja gitu. Tapi kan itu butuh konsistensi ya. Iya, butuh konsistensi memang sih. Itu gimana lu supaya tetap semangat bikin begitu? Gua apa ya, dulu kan ya mengeluarkan unek-unek aja sama kayak Sumbu ini sih kan, mengeluarkan unek-unek yang gak keluar aja gitu awalnya, dan pengen upload terus aja gitu kan, karena kan sebenarnya selama udah ada yang komen dulu kayaknya udah enak untuk ngupload lagi gitu. Dulu itu aja sih motivasinya ya, sih awal-awal semua podcast gue rasa. Komentar positif dari orang gitu. Iya, dan perasaan bahwa nih gue ngomong kayak gini nih, ada nih yang dengerin nih gitu. Ada yang nyimak ya. Ada yang nyimak gitu, ada yang terhibur bahkan. Gitu-gitu aja kan. Dan biasanya kalau podcast udah sukses biasanya bakal ada yang meniru konsepnya. Kalau sepengetahuan kalian udah berapa banyak orang-orang yang ikut seperti kalian podcastnya marah-marah? Sebenarnya agak bias juga sih Kang, karena podcast kalau misalkan orang lihat Sumbu Pendek atau dengar Sumbu Pendek tuh kayak podcast biasa, kayak podcast orang-orang bertiga lagi nongkrong direkam gitu. Awalnya kita sebenarnya berangkat dari itu juga sebenarnya, sampai dikurasi sama produser Noise bahwasanya kalau misalkan podcast ini tuh jangan sampai terlihat sebagai podcast tongkrongan. Jadi benar-benar harus terlihat orang yang podcast marah-marah gitu. Jadi lebih identik lagi. Jadi bukan kayak orang-orang lagi ngobrol ngalur ngidul bukan. Tapi kita harus marah-marah gitu. Tapi emang terdengernya pas kita lagi taping kita kayak ngalir aja, karena sebenarnya kayak di tongkrongan. Iya, di tongkrongan gitu. Tapi kan kalau kayak harus terdengar kayak orang marah-marah, nadanya harus tinggi terus. Iya, paling di opening gitu-gitu. Kalau di tengah sih, karena kalau kita lagi ngobrol ya udah biasa aja ngobrol gitu. Kita lebih ke ngenyek sih kadang-kadang ya. Iya. Satir-satir gitu kan, nggak yang marah-marah eksplosif gitu sebenarnya. Tapi kan meskipun cuma di opening marah-marah, capek nggak sih harus marah-marah mulu seminggu sekali? Kadang-kadang sih gue ngerasa jujur gue capek sih. Tapi kalau udah punya tanggung jawab gitu ya Kang ya udahlah. Oke. Mungkin capeknya tuh di pencarian tema tadi kan, kayak apalagi yang belum kita omongin. Kita ngerasa kayak semua sifat jelek teman-teman kita itu udah jadi episode semua kan. Iya, kan. Tukang bohong udah ya kan, sok keren udah, sok cakep udah gitu. Ada ini nggak temen yang setelah dengerin episode, emang gua kayak gitu ya? Ada lagi temen gue. Ada juga sih. Dia cerita temen gue katanya dia ngerasa itu maksud ngomongin gue ya di podcast. Iya. Iya kan, terus kayak dia takut sama lu gara-gara dia omongin di podcast gitu. Teman-teman gue pada bingung gitu kalau depan gue sekarang. Dito gimana? Sama juga. Jadi kita kayak waktu itu pernah kayak nyindir salah satu tema, terus gue di DM sama temen gue, lu ngomongin gue ya, karena ya ada juga ada. Jadi kayak waktu itu kita ngomongin tentang sosmed lah kan. Jadi kan kalau sosmed kan dia langsung bisa ngeliat kan karakter sosmed dia kok sama kayak yang gue ngomongin gitu. langsung dikonfront, lu ngomongin gue kayak gitu kan, jadi gak enak juga. Tapi ya udah. Terus lu bilang? Enggak, untungnya dia tuh teman baik juga. Jadi kayak Enggak, tapi lu bilang apa ke dia?
Gue bilang gue nggak ngaku lah. Tapi sebenarnya emang dia bukan. Emang dia. Emang sosmednya. Ngaku. Siapa namanya bilang di sini? Bilang dong. Yang merasa teman dekatnya Dito, dia ngomongin lu. Sudah ya. Padahal lu bilang aja, ya kan bukan cuma lu yang gitu. Iya, tapi ngerasa lu gitu. yang diomongin. Lu, Ja, Gue juga sama, kayak gue pas sosmed juga tuh. Sosmed Iya ya? kan base cutnya. Mungkin karena emang temanya terlalu deket kali Kang. Kayak jaga estetik sosmed sama bio part time traveler sama highlight tuh terlalu deket banget gitu. Nah waktu temanku juga sama nge-reply story kayak, saya masih agak bercanda sih kayak, sorry deh kalau gue kayak gitu dia. pada sensitif banget. Iya, gue bilang kayak, enggak nih bukan lu, gue bilang gitu. Tapi kalau gue emang jujur, ya gue gak mikirin dia pas saya ngomongin, tapi dia perasaan aja. Dari tadi kesana. Makanya gue duduk di sini kan, biar gue dapat. Nggak, berarti sekarang lu lebih hati-hati nggak kalau mau ngomongin ini, mikir takut ada yang deket nih gitu. Kalau jujur iya sih kadang-kadang kalau gue Iya kadang-kadang pribadi ya. sih. Kalau misalkan emang kontennya kayak sedekat sosmed kayak tadi, gue mungkin agak lebih hati-hati gitu. Jadi gue agak selektif dalam memilih kata-kata yang sampai kata-kata yang gue akan pakai ini dikenal sama temen gue ini. Jadi kayaknya itu jadi kayak gak kenal gitu. Gitu. Tapi sempat ada satu episode, misalnya beberapa episode yang nyebut nama nggak? Temen gue di sini nih. Kayaknya haram sih kalau di Indonesia nyebut Oh, memang dari noise-nya nggak boleh. Dan juga percuma juga kalau misalkan yang denger gak ngerti gitu kan. Iya. Kan gak kenal juga kan gitu kita bilang si Ipul gitu kan gak ada yang tahu. Iya benar. Paul Jamil tahu lah. Banyak. Iya banyak. Soalnya itu kan banyak. ada beberapa podcast yang sering nyebutin nama temannya, jadi bahkan si teman itu jadi terkenal. Oh gara-gara iya. itu. Oh iya sih, bener sih. Iya. Tapi yang nyebutin juga harus terkenal. Biasanya gitu. Kalau nyebutnya belum terkenal gimana? Disebut Sama nggak siapa terkenal. lagi? Iya bener sih. Jadi lu banyak yang hati-hati akhirnya sama lu sekarang teman-teman. Nah kalau itu banyak yang gitu Kang. Jadi pada orang kalau depan gue behave aja gitu jadi. Jadi takut diomongin sorry gitu. Tapi kan gue orangnya bodo amat ya Kang ya. Kenapa mereka minta maaf sih? Ya gitu karena gimana sih Zak? Kayak- Kalau diomongin Iya gitu ibaratnya kan ya. kayak sorry deh Sud kok kayak gitu deh gitu gitu. sampai lu kesel ibaratnya gitu. Karena orang juga bingung kenapa sih gitu aja dikeselin ya nggak tahu. Iya. Kita kesel marah-marah dibayar gitu. Kalau enggak juga mager gitu ya. Tapi nggak ngeles kalian. Enggak ngeles enggak sih kalau gua enggak. Kalau gua enggak. Tadi lu tadi ngeles Lu kan? dong yang ngeles. Heeh. Ya pas mau masuk PTN sih gue les. Ya. Iya kan? Iya. Setelah segala macam pencapaian ini, apa yang ingin podcast Sumbu Pendek capai berikutnya? Kayak sih kalau gue di ya live show lagi ya karena memang enak banget sih Kang live show podcast tuh seru banget dan benar tadi kata dia itu sesuka kita gitu. Kita mau ngobrol terus manggil penonton terus ngobrol lagi mau gimana masih terserah kita banget gitu kan. Masih belum ada patokan lah. Selain Bandung, pendengar kalian yang besar di mana? Surabaya. Ngomong dong Om, biar authenticity ngelihat. Nah, Surabaya sih gue Lu kan udah jago banget Surabaya. gue maksudnya lirik Dewa 19 udah hafal sih gue. Kan dari Surabaya kan. Dari Surabaya. Mereka lebih cinta bumerang gimana loh? Bumerang zaman Raja Konia masih hafal gue. Kalau gua jadi bintang tamu, apa yang bakal kalian obrolin sama gua? Biasanya sih kalau kita undang bintang tamu kita eksplor ke kesalahan bintang tamunya. Iya, Jadi mungkin kalau Kang Soleh itu iya kita tanya Kan kayak Kang Soli juga kayaknya gue ngeliat suka sebel sama hal-hal di sekitar Kang Soli juga kan. Gua liat. Mungkin bisa lah Kang ya Kang. langsung terjadwal lah di sini. Nah ini mumpung ngomong-ngomong kekesalan sama saya, nanti biar mereka melampiaskan kekesalan terhadap saya di segmen penampilan ya. Berat nih. Roasting. Enteng dong sebagai orang yang biasa melampiaskan kekesalan atau roasting bisa kan? Mau nggak kalian merosting gua? Ayolah. Boleh deh, sikat lah, sikat. boleh. Tes kali ya. Tes ya. gas lah. Tapi semuanya ya bertiga ya? Bareng kan? Iya. Oh mau bareng? Bareng lah. Oh nggak mau gantian?
bareng aja kita. Biar podcast aja gitu. Biar kompak. Oh bertiga. Kirain gue mau gantian sendiri-sendiri. Ada yang belum yakin ya. Kok udah disikat dulu Kalau nih. Oza kan pasti bisa tuh sendiri. Lu yang berdua ini nih gue. Nah itu dia. Lu belum biasa ya public speaking sendiri ya. Makanya bertiga. Oke teman sekelas, nanti kita saksikan teman-teman Sembuh Pendek akan merosting saya ya. Saya bebas saya mah. Asal lucu. Ya. Tambah berat. Itu yang gak bebas. Kalau roasting doang kalau nyebelin doang tapi nggak lucu bukan roasting namanya. Roasting itu kan harus ada lucunya. Gue kasih beban dulu dari sekarang. Tolong ya kru, ketawa-tawa supportnya kru ya, gue minta ya supaya. Intinya tetap lucu. Ngeledekin tapi harus ada lucu ujungnya. Nah, jangan cuma ngeledekin doang. Kalau ngeledekin doang mah semua orang bisa. Betul sih. Nah, tinggal maki-maki, ledek-ledek mah gampang. Betul. Tapi ngeledekin ada ujungnya lucu itu yang susah. Itu dia. Tapi saya yakin itu enteng buat mereka ya. Gue nih emosional roller coaster banget nih, naik turun. Terima kasih loh teman-teman Sumbu Pendek Terima sudah kasih datang Mas di Authenticity. podcast Naik Kelas. Terima Terima kasih kasih semuanya. Marsud, Dito, Oza. Ini saya mau merecap sedikit obrolan dengan podcast Sumbu Pendek. Ini mereka membuktikan dari bahkan Marsud dan Dito menjadi podcaster jauh sebelum podcast rame. Minimal sebelum ada podcast Mas ya. Ya itu indikasi bahwa lu gitu. udah walaupun lebih dulu Adriano Colby ya. Iya, betul. Tidak ada yang lebih dulu dari dia. Jadi mereka membuktikan bahwa segala macam keresahan atau kegelisahan itu bisa disalurkan menjadi sesuatu yang positif dan akhirnya mereka mendapatkan hasil yang luar biasa dari situ ya. Bukan cuma kepuasan batin atau bukan cuma hati yang enteng tapi juga dompet yang tebal. Amin. Karena sudah dikontrak sama aplikasi Noise ya. Ada duitnya kalau itu ya. Amin. Semoga kita doakan di kontrak barunya angkanya naik ya. Amin. Pak Thomas. Ya dan kita doakan semoga nanti Authenticity bikin live of air-nya ya. Amin lah, itu Surabaya tuh. Surabaya. Mereka gede di Surabaya katanya ya. Dan dengan begitu saya bisa menyimpulkan bahwa teman-teman Sumbu Pendek ini bisa menunjukkan bahwa mereka sudah naik kelas dari sekedar mas-mas legal yang hanya punya keresahan dan tidak tahu mau ngapain, tapi ternyata mereka bisa melampiaskan keresahan itu dan menjadi suara bagi banyak orang juga. Saya nobatkan podcast Sumbu Pendek naik kelas. Ya. Jangan lupa yang mau beli merchandise podcast naik kelas ada di e-commerce berikut ini ya. Dan sekali lagi terima kasih Marsud, Dito, dan Oza sudah mampir di podcast Naik Kelas. Terima kasih juga teman sekelas sudah nonton podcast Naik Kelas. Jangan lupa saksikan terus podcast Naik Kelas di sini di kanal YouTube Authenticity ID buat meringankan beban kamu sehingga hidup kamu jadi lebih enteng mendengarkan obrolan dari para bintang tamu yang kerennya maksimal, yang komitmen dalam berkaryanya menghasilkan karya yang otentik. Ya, hebat ya, keywords banyak dalam satu kalimat. Udah apa? Setiap akhir harus beda. Merangkai ini salah satu yang harus kalian miliki. Skill merangkai keywords buat KPI klien. Bukan cuma bikin lucu, tapi juga keywords masukin. Keywords masukin. Terima kasih teman sekelas. Saya Soleh Solihun. Sampai jumpa di podcast Naik Kelas berikutnya.